Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan mengenai simulasi proses manufaktur mobil menggunakan software ProModel. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Raki Raffi Subarka dengan NIM 352110317, yang kedua itu Putra Junaidi dengan NIM 352110317, dan terakhir yaitu Adito Wahyu Hidayat dengan NIM 352110317. Dan untuk dosennya yaitu Bapak Insinyur Hendra MT IPM. Selanjutnya yaitu latar belakang. Menurut Aswari, proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dan dana yang ada. Pada tugas besar ini akan membahas masalah yang berkaitan dengan rendahnya output produksi dengan cara simulasi sistem. Tujuan dilakukan simulasi ini adalah untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bottleneck proses dan apa saja usulan yang dapat menjadi solusi agar produktivitas dapat ditingkatkan. Penyelesaian masalah di atas akan menggunakan simulasi dengan software ProModel. ProModel adalah teknologi simulasi untuk kejadian diskrit yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengembangkan proses manufakturing, logistik, dan operasi lainnya baik yang baru maupun yang sudah ada. Dan untuk rumusan masalah, pada tugas besar ini adalah bagaimana cara meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas menggunakan model simulasi dengan software ProModel. Dan tujuannya yaitu tujuan dalam tugas besar ini adalah memahami pengaplikasian dan mempraktikkan software ProModel cara agar minimalisasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Apa itu sistem? Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen ini dapat berupa komponen fisik, manusia, atau konsep abstrak. Apa itu simulasi? Simulasi adalah proses meniru perilaku sistem nyata dengan menggunakan model matematis atau komputer. Tujuannya adalah untuk memahami, memprediksi, atau mengoptimalkan kinerja sistem tersebut. Apa itu model? Model adalah representasi yang disederhanakan dari suatu sistem atau proses yang dirancang untuk menangkap aspek-aspek penting dari sistem atau proses tersebut. Tipe simulasi. Simulasi dinamis. Simulasi dinamis memodelkan perubahan sistem seiring berjalannya waktu. Simulasi ini sangat berguna untuk menganalisis sistem yang kompleks dan dinamis, seperti sistem lalu lintas atau sistem produksi. Teori produktivitas. Menurut Rawls tahun 1997 mendefinisikan produktivitas sebagai produktivitas yang dapat diproduksi orang dengan sedikit usaha. Produktivitas adalah rasio untuk mengukur seberapa baik suatu organisasi atau individu, industri, negara mengubah sumber daya input seperti tenaga kerja, bahan, mesin, dan lain-lain menjadi barang dan jasa. Software ProModel. ProModel adalah perangkat lunak simulasi yang sangat populer digunakan untuk memodelkan dan menganalisis berbagai jenis sistem, terutama dalam bidang manufaktur, logistik, dan layanan. Dengan ProModel, Anda dapat membuat representasi visual dari sistem fisik atau abstrak, lalu menjalankan simulasi untuk melihat bagaimana sistem tersebut berperilaku dalam berbagai kondisi. Kegunaan utama ProModel. 1. Pemodelan proses. ProModel memungkinkan Anda membuat model rinci dari proses bisnis atau produksi, mulai dari aliran material hingga interaksi antar sumber daya. 2. Analisis kinerja. Anda dapat menggunakan ProModel untuk mengevaluasi kinerja sistem, mengidentifikasi bottleneck, dan mengukur metrik seperti waktu siklus, utilisasi sumber daya,
dan tingkat layanan. Optimasi ProModel dapat digunakan untuk menguji berbagai skenario dan menemukan konfigurasi sistem yang optimal untuk mencapai tujuan tertentu. 4. Perencanaan ProModel membantu dalam perencanaan dan desain sistem baru, serta dalam melakukan perubahan pada sistem yang sudah ada. Baik, berikutnya adalah model simulasi. Model simulasi adalah gambaran suatu sistem yang kompleks. Adapun model simulasi dalam tugas besar ini adalah seperti pada gambar berikut, yaitu ada pengiriman komponen material, kemudian terdapat conveyor, mesin, kemudian ada assembly line, kemudian ada quality control, kemudian ada pengiriman. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita perintahkan pada software ProModel. Baik, ini adalah data-data yang kita masukkan dalam software ProModel untuk menguji apakah data ini layak digunakan atau tidak. Yaitu yang pertama yaitu mengenai kapasitas komponen, kemudian ada menuju warehouse, kemudian ada injection line, kemudian ke mesin, kemudian diproses di assembly line, kemudian menuju quality control, kemudian dari quality control menuju delivery area. Semuanya sudah dipertimbangkan dan dimasukkan waktu-waktu yang dibutuhkan. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, ini adalah data-data yang dimasukkan tadi. Setelah kita lihat, ternyata masih banyak host yang perlu kita perbaiki, seperti NG, dan kemudian juga ada bottleneck. Untuk itu, kita perlu mengubah data-data sebelumnya untuk menghilangkan host tersebut. Setelah kita ubah data-data sebelumnya, seperti kapasitas, kemudian waktu operasional, maka terlihat bahwa host reduction, pemborosan telah berkurang. Sudah tidak ada lagi bottleneck maupun NG. Kesimpulannya yaitu penggunaan software ProModel memperlihatkan hasil simulasi bagaimana proses berjalan sesuai dengan data yang kita masukkan. Perubahan data yang dilakukan seperti jumlah kapasitas di setiap proses akan sangat berpengaruh terhadap aliran proses, yaitu untuk memastikan tidak adanya bottleneck ataupun fail proses. Sedikit saran bahwa ketika mencoba membuat simulasi proses, harus memperhatikan berapa banyak proses yang berjalan, kemudian jumlah kapasitas setiap proses, kemudian pergerakan menuju setiap proses karena akan bertambah terhadap hasil yang maksimal.